안녕하세요 여러분, 반가워요. 팡쌤입니다. Yorob, pada bab 3 kita akan membahas mengenai kegiatan sehari-hari. Pada bagian pertama kita awali dengan kosakata dasar dulu ya. Lalu pada bagian kolom deskripsi juga ada loh file PDF yang bisa Yorobun download untuk membantu Yorobun memahami bab 3 kali ini. 자, 지금 바로 시작볼게요. Kosakata dasar kita yang pertama mengenai dongsa atau kata kerja. Yang pertama di sini ada kata. Kata yang artinya pergi. Oda. Datang. Jada. Tidur. Mokta, makan. Yegihada, mengobrol atau berbicara atau bercerita. Ikta, membaca. Deta, mendengar. Boda, melihat atau menonton. Ilhada, bekerja. Gongbuhada, belajar. Undonghada, berolahraga. Suida, beristirahat. Manada, bertemu. Sada, membeli. Joahada, suka. Keda, besar. Jakta, kecil. Manta, banyak. Jokta, sedikit. Jota, bagus. Jemiita, menarik atau menyenangkan. Jemiopta, membosankan atau tidak menarik. Cha, yang artinya teh. Kopi. Pang, roti. Uyu, susu. Yonghua, film atau movie.
emak, emak, emak. Musik. Sinmun, sinmun, sinmun. Koran. 친구, 친구, 친구. Teman. Kali ini ada kata tanya. Pertama ada muot, muot, muot. Apa? Di, di. Mana? Nugu, nugu. Siapa? 언제, 언제. Kapan? Yorobuun, sekarang kita akan masuk ke dalam tata bahasa. Tata bahasa yang pertama ada benida atau semida. Tata bahasa ini merupakan tata bahasa akhiran kalimat yang dilekatkan pada kata sifat atau kata kerja. Nah, tata bahasa ini digunakan untuk menyatakan pemikiran si pembicara atau sebuah kenyataan serta untuk meninggikan atau menunjukkan rasa hormat kepada si lawan bicara. Cara menggunakannya gampang banget, hanya perlu kita gabungkan saja. Jadi kalau kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal, maka akan digabungkan dengan benida. Tetapi jika kata kerja atau kata sifat tersebut diakhiri dengan bacim, maka akan digabungkan dengan semida. Contohnya ada kata jada. Jada di sini seperti biasa danya dihilangkan dulu. Yang warna merahnya kita hilangkan sehingga hanya menjadi ja. Lalu digabungkan dengan benida karena ja ini diakhiri dengan vokal. Maka digabungkan dengan benida sehingga menjadi jamida. Jamida. Jika dimasukkan ke dalam kalimat, maka kalimatnya akan menjadi Yujin 씨가 잠이다. Yujin 씨가 잠이다, yang artinya Yujin tidur. Contoh yang kedua ada kata jakta. Nah, jakta yang artinya kecil, seperti biasa, danya kita pegu dulu, kita hilangkan dulu. Lalu kita lihat bahwa jakda ini diakhiri dengan bacim giok. Maka ketika ada bacim kita harus gabungkan dengan semida. Sehingga menjadi jaksemida. Jika dimasukkan ke dalam kalimat menjadi 가방이 작습니다. 가방이 작습니다. Yang artinya tasnya kecil. Selanjutnya, enggak cuman ada benida atau semida, kali ini ada bentuk tanya. Nah, kalau bentuk tanya, ini ada benika atau semika. Oke? Cara penggunaannya juga sama seperti cara menggunakan benida atau semida tadi. Kalau tadi ada kata kerja atau kata sifat digabungkan dengan benida atau semida, kali ini untuk bentuk kalimat tanya, kata kerja atau kata sifat akan digabungkan dengan benika atau semika. Nah, kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal maka akan digabungkan dengan benika. Tetapi kalau misalkan kata kerja atau kata sifatnya itu diakhiri dengan bacim, maka harus digabungkan dengan semika. Oke? Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada kata jada. Ya, jada seperti biasa danya kita pegu dulu. Sehingga menjadi jadoang ya, lalu digabungkan dengan benika sehingga menjadi jamika. Jika dimasukkan ke dalam kalimat menjadi Yujin 씨가 잠니까? Yujin 씨가 잠니까? Yang artinya apakah Yujin tidur? Contoh yang kedua ada kata jakta yang artinya kecil. Seperti biasa adanya kita pegu dulu. Lalu karena jakta di sini diakhiri dengan bacim giok, maka akan kita gabungkan dengan semika.
sehingga menjadi 작습니까. 작습니까. Jika digabungkan ke dalam kalimat menjadi 가방이 작습니까? 가방이 작습니까? Yang artinya, apakah tasnya kecil? Lalu selanjutnya ada kata ilhada yang artinya bekerja. Seperti biasa adanya kita pegu dulu. Lalu kita gabungkan dengan benika. Kenapa? Karena ilha diakhiri dengan vokal A, sehingga kita gabungkan dengan benika menjadi ilhamika. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat menjadi 지원씨가 ilhamika, 지원씨가 ilhamika, yang artinya apakah Jiwon bekerja? Contoh selanjutnya ada mokta. Mokta di sini artinya adalah makan. Seperti biasa, adanya kita pegu dulu. Lalu karena di sini mokta diakhiri dengan bacim kiok, maka kita akan gabungkan dengan semika menjadi moksemika. Jika dimasukkan ke dalam kalimat menjadi 지원씨가 먹습니까? 지원씨가 먹습니까? Yang artinya, apakah Jiwon makan? Tata bahasa yang ketiga adalah tata bahasa partikel objek e atau rel. Nah, partikel ini dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan objek dari kalimat. Sam, objek kalimat itu apa sih? Objek kalimat adalah kata yang menerima aksi dari si subjek dalam sebuah kalimat. Objek kalimat bisa berupa orang, barang atau benda, atau tempat yang menjadi objek dari tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Misalnya ada kalimat, saya membeli buku. Nah, objek kalimatnya adalah buku. Kenapa? Karena buku menerima tindakan membeli dari yang dilakukan si subjeknya. 자, 여러분, cara menggunakannya adalah kalian hanya cukup menggabungkan kata benda dengan partikel objek e atau rel. Cara menggabungkannya ada syaratnya, yaitu kata benda yang diakhiri dengan bacim, maka dia akan digabungkan dengan e. Misalnya ada kata bendanya itu adalah bab yang berarti nasi, maka akan digabungkan dengan e, sehingga menjadi babel. Selanjutnya, kata benda yang berakhiran vokal maka akan digabungkan dengan rel. Contohnya pada kata kopi, maka akan digabungkan dengan rel menjadi kopi rel. Di sini ada pang yang artinya adalah roti. Karena pang diakhiri dengan konsonan iong, maka akan kita gabungkan dengan objek partikel e, sehingga menjadi 유진 씨가 빵을 먹습니까? 유진 씨가 빵을 먹습니까? Apakah Eugene makan roti? Contoh selanjutnya ada kata 친구. 친구 yang artinya teman. Karena 친구 diakhiri dengan vokal u, maka akan kita gabungkan dengan partikel objek rel menjadi 친구를. Nah, kalau dimasukkan ke dalam kalimat menjadi 진영씨가 친구를 만납니다. 진영씨가 친구를 만납니다. 진영씨가 친구를 만납니다. Yang artinya Jinyoung bertemu teman. Sam, apakah partikel objek e atau rel mengubah arti dari si kata benda? Jawabannya adalah tidak. Lalu Sam, apakah objek e atau rel itu punya arti? Jawabannya tidak. Tata bahasa yang keempat ada partikel eso. Eso adalah partikel untuk menunjukkan tempat, di mana partikel ini dilekatkan pada kata keterangan tempatnya, ya. Nah, eso ini digunakan untuk menunjukkan tempat dari sebuah kegiatan yang sedang terjadi atau kegiatan yang terjadi. Kata keterangan tempat digabungkan dengan eso.
Contohnya, 집 ditambahkan dengan eso menjadi 집에서. Jika dimasukkan ke dalam kalimat menjadi 서현 씨가 집에서 쉽니다. 서현 씨가 집에서 쉽니다. Yang artinya Sohyun beristirahat di rumah. Selanjutnya ada contohnya enheng digabungkan dengan eso menjadi enheng에서. Dimasukkan ke dalam kalimat menjadi 지원 씨가 은행에서 일합니다. 지원 씨가 은행에서 일합니다. Yang artinya Jiwon bekerja di bank. 연습 타임이에요. Saatnya kita berlatih. Kali ini kita diminta untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam gambar di bawah ini dengan menggunakan kata berikut ini. Di sini ada Siti, garis miring Sinmun yang artinya adalah koran, dan ada kata boda yang artinya melihat. Sehingga jika kita bikin kalimat menjadi Siti 씨가 신문을 봅니다. Siti 씨가 신문을 봅니다. Yang artinya Siti melihat koran. Pada nomor 1 di sini ada gambar orang yang lagi mendengarkan musik. Kata yang kita gunakan ada kata Chayujin sebagai namanya, garis miring emak yang artinya musik, dan kata kerjanya adalah 듣다 yang artinya mendengar. Jika dimasukkan ke dalam kalimat menjadi, buat 여러분 yang masih mau tulis dulu jawabannya atau mikirin dulu jawabannya, kalian bisa pause di sini, lalu setelah itu kalian bisa play lagi videonya jika kalian sudah menemukan jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya. 그럼 대답은 최유진 씨가 음악을 듣습니다. 최유진 씨가 음악을 듣습니다. Yang artinya Chae-Yujin mendengarkan musik. Selanjutnya di nomor 2 ada kata Iyuna sebagai nama, garis miring kopi. Lalu ada kata kerjanya yaitu masida yang artinya minum. Jika dimasukkan ke dalam kalimat menjadi bagaimana ya 여러분? 그럼 대답은 이유나 씨가 커피를 마십니다. 이유나 씨가 커피를 마십니다. Yang artinya Iyuna minum kopi. 다음 3번 ada Pak Junyoung, garis miring banana. Banana ini artinya buah pisang ya. Lalu ada kata kerjanya yaitu 먹다. Jika digabungkan ke dalam kalimat menjadi 박준영 씨가 바나나를 먹습니다. 박준영 씨가 바나나를 먹습니다. Yang artinya Pak Junyoung makan pisang. Dalam 4번 nomor 4 ada nama Indah dengan kata kerjanya yaitu 공부하다. Jika dibuat kalimat menjadi Indah 씨가 공부합니다. Indah 씨가 공부합니다. Yang artinya Indah belajar. 그리고 다음은 5번 nomor 5 ada nama 조민재 dengan kata kerjanya adalah ilhada. Jika dibuat kalimat menjadi 조민재 씨가 일합니다. 조민재 씨가 일합니다. Yang artinya 조민재 bekerja. 여러분, kali ini kita akan menghubungkan kalimat tanya dengan jawaban yang tepat. Oke, kita mulai ya. Kalimat pertanyaan yang pertama ada 한국어를
공부합니까? 한국어를 공부합니까? Nah, 여러분, kira-kira jawabannya ada di A, B, C, D, atau E ya? 대답은 B입니다. 한국어를 공부합니까? 대답은 B. 네, 한국어를 공부합니다. 다음에 어디에 있습니까? 어디에 있습니까? 대답은 ada di A, C, D, atau E ya? 대답은 D입니다. 어디에 있습니까? 식당에 있습니다. 그리고 다음에 어디에서 일합니까? 어디에서 일합니까? Jawabannya ada di A, C, atau E ya. 대답은 A입니다. 어디에서 일합니까? 은행에서 일합니다. 누구를 만납니까? C입니다. 누구를 만납니까? 친구를 만납니다. 다음 5번. 누가 옵니까? 누가 옵니까? A입니다. CDC가 옵니다. CDC가 옵니다. Kalau tadi ada pertanyaannya tanpa translatannya, kali ini ada translatannya nih. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ditanya 한국어를 공부합니까? Yang artinya, apakah kamu belajar bahasa Korea? Lalu dijawab, 네, 한국어를 공부합니다. Yang artinya, iya belajar bahasa Korea. Lalu nomor 2, 어디에 있습니까? Yang artinya, kamu ada di mana? Lalu dijawab, 식당에 있습니다. Ada di restoran atau ada di kantin. Selanjutnya, nomor 3, 어디에서 일합니까? Kamu bekerja di mana? Dan dijawab, 은행에서 일합니다. Bekerja di bank. Pada nomor 4, ada pertanyaan, 누구를 만납니까? Bertemu siapa? Lalu dijawab, 친구를 만납니다. Bertemu teman. Selanjutnya di nomor 5, ada pertanyaan, 누가 옵니까? 누가 옵니까? Siapa yang datang? Lalu dijawab, CTC가 옵니다. CTC가 옵니다. Yang artinya Siti yang datang atau Siti datang. Yaudah, kali ini kita akan langsung berlatih percakapan ya. Contohnya ada yang bertanya, Indah 씨, 무엇을 좋아합니까? Yang artinya, Indah suka apa? Lalu dijawab, 저는 주스를 좋아합니다. 저는 주스를 좋아합니다. Yang artinya, saya suka jus. Ya, 여러분, karena sudah mengetahui tentang contohnya, kali ini kita langsung latihannya ya. 여러분, di nomor 1 kali ini, saya yang akan bertanya, lalu 여러분 yang akan menjawabnya ya. Kita mulai. Siti 씨, 무엇을 좋아합니까? Lalu dijawab, 저는 커피를 좋아합니다. Bersama-sama ya, 여러분. 저는 커피를 좋아합니다. 자, sekarang 여러분 coba sendiri ya. 하나, 둘, 셋. Kali ini 여러분 yang bertanya kepada Sam, nanti Sam yang akan menjawabnya. Oke? Sam dulu, nanti kemudian baru 여러분 ikutin ya. 준영 씨, 무엇을 좋아합니까? Sekarang baru 여러분, 하나, 둘, 셋.
저는 우유를 좋아합니다. Pada nomor 3 kali ini, Sam yang akan balik bertanya kepada Yorobun ya. Oke, nanti Yorobun yang akan menjawabnya. Saya mulai ya. 수빈 씨, 무엇을 좋아합니까? Lalu Yorobun menjawab, 하나, 둘, 셋. Nah, kali ini gantian nih Yorobun yang bertanya, lalu Sam yang akan menjawabnya, oke? 하나, 둘, 셋. 저는 아이스크림을 좋아합니다. 자, 여러분, pada bagian kedua ini, latihan percakapannya berbeda. Karena kali ini Sam akan bertanya, 지금 무엇을 합니까? Sekarang lagi apa? Atau sekarang lagi ngapain? Gitu ya. Lalu dijawab, 책을 읽습니다. 책을 읽습니다. Yang artinya membaca buku. 책을 ini adalah artinya buku. Lalu 읽습니다 itu artinya membaca. Sehingga 책을 읽습니다 menjadi membaca buku. 여러분, kali ini Sam yang akan bertanya, lalu nanti 여러분 yang menjawabnya ya. Oke, kita mulai. 지금 무엇을 합니까? Sekarang lagi apa? Lalu 여러분 menjawab, 하나, 둘, 셋. Kalau tadi Yorobun yang menjawab, kali ini Yorobun yang bertanya, lalu kemudian Sam yang akan menjawabnya, oke? 하나, 둘, 셋. 친구를 만납니다. Yang artinya bertemu teman. Pada nomor 3 kali ini, Sam yang akan bertanya, lalu Yorobun yang akan menjawabnya ya. 여러분, 지금 무엇을 합니까? Sekarang lagi apa? Lalu 여러분 menjawab, 하나, 둘, 셋. 여러분, kali ini gaya percakapannya berbeda lagi nih. Nah, contohnya ada yang bertanya seperti ini. 조유진 씨가 어디에서 무엇을 합니까? Yang artinya, Jae-yujin, di mana dan apa yang dilakukannya, gitu ya. Lalu akan dijawab, 식당에서 친구를 만납니다. 식당에서 친구를 만납니다. Yang artinya bertemu dengan teman di restoran atau bertemu teman di restoran. 자, 여러분, gimana? Sudah mulai paham? Kita coba ya, kali ini untuk nomor 1 seperti biasa, Sam dulu yang bertanya, lalu kemudian Yorobun yang akan menjawabnya. Oke? Saya mulai ya. 박수빈 씨가 어디에서 무엇을 합니까? Lalu Yorobun menjawab, 하나, 둘, 셋. Kalau tadi Sam yang bertanya, kali ini Yorobun yang bertanya, lalu nanti Sam yang akan jawab. Oke, kita mulai ya. 하나, 둘, 셋. Lalu saya menjawab, 공원에서 운동합니다. 공원에서 운동합니다. Yang artinya berolahraga di taman. Kalau tadi Sam yang menjawab, kali ini gantian lagi nih. Sam yang bertanya. Oke, nanti Yorobun yang jawab ya. Kita mulai. 이유나 씨가 어디에서 무엇을 합니까? Lalu Yorobun menjawab, 하나, 둘, 셋. Yorobun, kali ini kita akan berlatih dengan mendengarkan kalimat yang akan diucapkan oleh audio. Lalu, Yorobun bisa tinggal pilih jawaban yang tepat sesuai dengan gambar A atau gambar B. Kita mulai ya. 1.
유진 씨가 잡니다. 1. 유진 씨가 잡니다. 1. 유진 씨가 잡니다. Buat Yorobun yang masih butuh waktu untuk berpikir, silakan di-pause dulu videonya. Lalu kalau udah tahu jawabannya, bisa langsung di-play lagi. 대답은 A입니다. 2. 물을 마십니다. 2. 물을 마십니다. 대답은 A입니다. 3. 신문을 읽습니다. 3. 신문을 읽습니다. 3. 신문을 읽습니다. Wah, 다시 대답은 A입니다. 4. 민재 씨가 책을 읽습니다. 4. 민재 씨가 책을 읽습니다. 대답은 B입니다. 5. 수빈 씨가 집에서 쉽니다. 5. 수빈 씨가 집에서 쉽니다. 5. 수빈 씨가 집에서 쉽니다. 와, 이거도 대답은 B입니다. 6. 지훈 씨가 영화를 봅니다. 6. 지훈 씨가 영화를 봅니다. 대답은 A입니다. Nomor 2. Dengarkan dan pilihlah jawaban yang cocok. 1. 사람이 적습니다. 1. 사람이 적습니다. 대답은 B입니다. 2. 극장이 큽니다. 2. 극장이 큽니다. 2. 극장이 큽니다. 대답은 A입니다. 3. 영화가 재미없습니다. 3. 영화가 재미없습니다. 3. 영화가 재미없습니다. 대답은 B입니다. 4. 컴퓨터가 좋습니다. 4. 컴퓨터가 좋습니다. 4. 컴퓨터가 좋습니다. 대답은 A입니다. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 유진 씨는 영화를 좋아합니까? 네, 영화를 좋아합니다. 1. 유진 씨는 영화를 좋아합니까? 네, 영화를 좋아합니다. 1. 유진 씨는 영화를 좋아합니까? 네, 영화를 좋아합니다. 대답은 맞습니다. 2. 인다 씨, 커피를 좋아합니까? 아니요, 저는 차를 좋아합니다. 2. 인다 씨, 커피를 좋아합니까? 아니요, 저는 차를 좋아합니다. 2. 인다 씨, 커피를 좋아합니까? 아니요, 저는 차를 좋아합니다. 대답은 틀린입니다. 3. 시띠 씨는 오늘 도서관에서 공부합니까? 아니요, 집에서 공부합니다. 3. 시띠 씨는 오늘 도서관에서 공부합니까? 아니요, 집에서 공부합니다. 3. 시띠 씨는 오늘 도서관에서 공부합니까? 아니요, 집에서 공부합니다. 대답은 맞습니다. 4. 민준 씨는 학생 식당에서 식사합니까? 네, 학생 식당에서 식사합니다. 4. 민준 씨는 학생 식당에서 식사합니까? 네, 학생 식당에서 식사합니다. 4. 민준 씨는 학생 식당에서 식사합니까? 네, 학생 식당에서 식사합니다. 이거도 맞습니다. 5. 인다 씨, 지금 음악을 듣습니까?
아니요, 전화합니다. 5. 인다 씨, 지금 음악을 듣습니까? 아니요, 전화합니다. 5. 인다 씨, 지금 음악을 듣습니까? 아니요, 전화합니다. 이거도 맞습니다. Nomor 2. Berikut ini percakapan di mana? Dengarkan dan pilihlah jawaban yang cocok. 1. 에디 씨, 무엇을 마십니까? 저는 콜라를 마십니다. 시티 씨는 무엇을 마십니까? 저는 토마토 주스를 마십니다. 1. 에디 씨, 무엇을 마십니까? 저는 콜라를 마십니다. 시티 씨는 무엇을 마십니까? 저는 토마토 주스를 마십니다. 대답은 카페입니다. 2. 오늘은 이 교실에서 수업을 합니까? 네, 여기에서 듣기 공부를 합니다. 2. 오늘은 이 교실에서 수업을 합니까? 네, 여기에서 듣기 공부를 합니다. 2. 오늘은 이 교실에서 수업을 합니까? 네, 여기에서 듣기 공부를 합니다. 학교입니다. 3. 인다 씨, 여기에서 무엇을 합니까? 친구를 만납니다. 영화를 봅니다. 3. 인다 씨, 여기에서 무엇을 합니까? 친구를 만납니다. 영화를 봅니다. 3. 인다 씨, 여기에서 무엇을 합니까? 친구를 만납니다. 영화를 봅니다. 3번 극장입니다. 4. 수빈 씨, 여기에서 무엇을 합니까? 운동을 합니다. 그리고 산책을 합니다. 4. 수빈 씨, 여기에서 무엇을 합니까? 운동을 합니다. 그리고 산책을 합니다. 4. 수빈 씨, 여기에서 무엇을 합니까? 운동을 합니다. 그리고 산책을 합니다. 마지막 대답은 공무원입니다. 여러분, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Jika Yorobun ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, Yorobun bisa ketik di kolom komentar di bawah ini, nanti pasti akan Sam jawab. Jika menurut kalian video ini bagus dan layak untuk dibagikan, kalian bisa like dan share. Lalu, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini dan supaya Sam lebih semangat lagi untuk upload video-videonya. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Sam. Sugohayo, Yorobun! Kamsahamnida!